Shalom. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus salib langit dan bumi. Amin. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, betapa besar kasih-Mu kepada kami, sebab Engkau telah mati di kayu salib menjadi korban bagi kami orang-orang berdosa. Ajarlah kami untuk senantiasa merenungkan kematian-Mu yang terhina di kayu salib bagi kami. Engkaulah yang menghapus dosa-dosa kami, sehingga kami terhindar dari murka Allah dan kutuk Taurat. Ya Roh Kudus, kuduskanlah hati kami dan teguhkanlah iman kami untuk mengikuti Engkau yang hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat
nomor 368 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga, pada perhentian, pada kaki salibmu, ku ingat kurbanmu dalam jalan hidupku. Kenang selalu salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga, pada perhentian. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Mazmur 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita membaca secara responsoria, nanti ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar Mazmur Daud. Mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan aku. Mari kita sama-sama membaca ayat yang ke-6. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayatinya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 170
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina hartaku, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicecah, disiksa, dilukai, yang salah siapakah? Marilah kita datang ke hadirat Tuhan. Kita sujud di hadapannya dengan segala kerendahan hati, memohon pengampunan dosa atas apa yang kita lakukan sepanjang 1 minggu ini yang mendukakan hati Tuhan dan juga terhadap sesama manusia. Marilah kita sujud berdoa di hadapan Tuhan, minta pengampunan dosa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sebagai petunjuk hidup baru, 2 Korintus 8 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kasih paling agung dari Tuhan.
Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku. Kirakan ku lupakan sepanjang umurku. Dan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan kita untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 160, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Sang anak domba yang kudus, memikul dosa dunia, rela dan sabar menebus hutang besar manusia. Lihatlah Dia menempuh jalan sengsara dan keluh, menurut dan setia. Ia dihina, disesah,
sedia. Dialah juru selamatku, kawan yang tak bertara, pembawa damai yang penuh di suruh Allah Bapa. Pergilah kau hai anakku, terimalah di pundamu akibat dosa dunia, bebaskanlah manusia dari hukuman jahat celah. Engkaulah penebusnya. Ya Bapa, aku hambamu, yang kau pesan ku tangguh. Sandamu niat hatiku, dan maksudmu ku sanggup. Oh kuasa kasih tak terperi, yang maha kuasa memberi putranya yang tercinta. Kasih ilahi yang kudus, ke dalam maut kau tembus. Kuasamu tak terhingga. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi perenungan dalam ibadah Jumat Agung adalah yang terambil dari Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan meluluskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan sesuai dengan tema khotbah kita, Yesus membuka jalan yang baru dan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini berbicara tentang jalan yang baru. Tapi sebelum kita berbicara ke sana, mestinya kita bisa melihat dulu Ibrani 10 dimulai ayat 1 sampai 10, supaya kita tahu bagaimana tentang persembahan yang lama dan persembahan yang baru. Sekalipun konsep persembahan Tuhan tidak pernah meninjau itu. Lalu saya bacakan untuk kita semua persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun, orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kita ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menyangkut persembahan dalam konsep perjanjian lama. Dan di sana dikatakan persembahan-persembahan tertentu tentang lembu jantan, darah kambing dan lain sebagainya, itu hanya merupakan bayangan tentang persembahan yang seutuhnya melalui pengorbanan di mana Yesus mati di kayu salib. Dan jikalau kita bertanya, dan pertanyaan yang sama dipertanyakan kepada kita semua, mungkin sesuatu hal yang aneh, kenapa Yesus mati? Dan kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Dan kenapa Tuhan Yesus? Dan kenapa Tuhan daripada orang Kristen mati? Dan ini mungkin pertanyaan yang cukup menggelikan kepada kita. Dan kalau dipertanyakan pertanyaan itu juga kepada kita, apa jawaban kita? Dan ada beberapa jawaban-jawaban itu, dan itu mungkin merupakan jawaban daripada kita semua. Apakah salib itu? Saudara-saudara, karena kita berbicara
tentang Jumat Agung, dan biasanya di sana akan berbicara tentang sejarah penyaliban Tuhan dan satu-satunya pribadi insan yang tidak terkatakan soal kematian daripada Yesus sendiri. Karena tidak ada bandingannya dan tidak ada disamakan dengan kematian siapapun. Karena kematian Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sangat mengerikan, sangat menyedihkan, dan sekaligus penderitaan yang sangat luar biasa. Dan penderitaan itu sesuatu hal yang tidak mengenakan, dan penderitaan itu dan semestinya tidak akan dialami oleh Yesus sendiri. Tadi kita bertanya, dan pertanyaan itu ditujukan kepada kita semua. Apakah makna salib? Dan apakah salib, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Lalu banyak orang berkata, dan pertanyaan yang sama, dan mungkin juga merupakan jawaban yang sama. Sebagaimana orang lain berkata bahwa salib itu hanya merupakan kayu dan tanda tambah, dan sekaligus tentang kayu tidak ada makna, hanya sebatas palang. Boleh-boleh saja orang berkata seperti itu, dan jikalau itu menjadi jawaban, maka makna salib sebenarnya tidak ada. Lalu ada lagi jawaban pertanyaan yang sama dan jawaban yang berbeda, apakah salib itu? Lalu orang kemungkinan di antara kita juga berkata bahwa salib itu adalah merupakan hiasan yang selalu dipakai orang, yang bisa dilihat, dan semata ornamen yang menghiasi setiap kalung yang bisa dilihat dan bisa menjadi pelengkap ornamen yang membuat sesuatu bisa berbeda. Tapi jawaban yang pertama dan jawaban yang kedua sama saja, tidak ada makna. Jikalau makna daripada salib itu hanya merupakan jawaban yang sama seperti itu. Lalu jawaban yang ketiga, makna salib, Bapak Ibu dan saudara-saudara, adalah merupakan tanda orang Kristen. Karena di mana-mana perkumpulan orang Kristen, komunitas orang Kristen, baik di rumah, baik di gereja, selalu ada tanda-tanda tertentu, yaitu salib. Karena dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara, bukan hanya merupakan hiasan, tapi orang bisa berkata bahwa salib itu merupakan tanda bagi orang Kristen. Tapi yang sebenarnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa salib itu bukan hanya sebatas tanda, bukan hanya sebatas ornamen hiasan, dan bukan hanya sebatas kayu, tapi salib itu adalah merupakan pengorbanan, penebusan dan pembenaran yang semestinya umat manusia disitulah mati. Tapi karena kehadiran Tuhan menggantikan, menebus, dan di sana sebagaimana kita sudah dengar, penebusan, pembenaran, dan sekaligus pendamaian. Karena kita akibat daripada dosa-dosa manusia, kita sudah seteru Allah, musuh Allah, yang mestinya kita menerima hukuman itu. Itulah makna salib Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan itulah korban pengorbanan yang luar biasa. Bukan hanya sebatas darah kambing atau darah domba. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau persembahan dalam konsep perjanjian lama, bisa kita melihat itu bagaimana yang sebenarnya. Aturan-aturan Misna dan Taurat Talmud yang memperkenankan tentang persembahan tertentu, tapi itu semuanya hanya dilakukan
sekali 1 tahun, dan itu tetap berlangsung setiap tahun. Pengorbanan-pengorbanan tertentu dan kurban-kurban tertentu, tapi kurban untuk selama-lamanya adalah Yesus sendiri mati di kayu salib dan darahnya menyucikan kita. Dan sekaligus kalau dalam perjanjian lama ada tirai-tirai tertentu, bukan semua orang yang bisa memasuki ruangan yang maha kudus, hanya imam besar, dan itu pun hanya 1 kali 1 tahun. Tapi melalui pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan, setiap saat kita bisa bertemu dengan Tuhan, bukan melalui imam-imam besar. Dan perkenaan itu tidak ada lagi jarak pemisah di antara kita dan Yesus sendiri telah membuka tirai yang memisahkan bagaimana hubungan manusia, relasi manusia dengan Tuhan. Tidak ada lagi jarak pemisah. Itulah yang ditekankan dalam Ibrani 10, sebagaimana yang kita sudah dengar di antara konsep perjanjian lama dan konsep perjanjian baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara tentang yang baru, jalan yang baru dan pola hidup yang baru, yang semestinya menjadi respon dari kita atas perkenan Tuhan yang sudah memulai hidup baru dengan pengorbanan yang Tuhan lakukan dalam pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ini ada cerita tentang yang baru, supaya kita bisa terhindar dari hal-hal walaupun yang baru, tapi tidak semuanya baru. Tapi baru menurut perkenan Tuhan, selalu ada sesuatu hal yang diperbaharui dan tetap baru, dan baru itu akan memperbarui kehidupan manusia. Saya kurang tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan secara khusus kepada adik-adik kami yang menyangkut makanan sehari-hari. Karena dulunya kami kuliah tinggal di asrama. Dan tinggal di asrama diaturlah menu makanan oleh ibu asrama, menu makanan sehari-hari yang menyangkut kebutuhan kami. Lalu kami memprotes pada waktu itu Bapak Ibu dan saudara-saudara supaya menu makanan bisa dirubah, tidak lagi seperti itu. Dan sekali lagi soal makanan, makanan adalah berkat Tuhan dan segala sesuatunya, semua berkat Tuhan kalau tidak disertai dengan makanan adalah abstrak. Dan kita lihat penciptaan dari Kejadian sampai Wahyu banyak berbicara tentang makanan. Makanan adalah merupakan berkat dan segala sesuatunya penciptaan itu ditutup melalui makanan. Segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji itulah menjadi makananmu. Lalu ibu asrama mengatur menu makanan pada waktu itu Senin. Dibuatlah di situ menu makanan nasi dan sop. Lalu Selasanya sop dan nasi. Lalu Rabu nasi ditambah sop. Dan Kamisnya sop ditambah nasi. Lalu Jumatnya sop bersama-sama dengan nasi. Lalu Sabtunya sop juga ditambah dan bersama-sama dengan nasi. Dari menu makanan yang ditawarkan kepada kami pada waktu itu, tidak ada yang baru. Sekalipun nampaknya pengkalimatan itu adalah sesuatu yang baru. Tapi dari Senin sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tidak ada yang baru. Menu makanan itu sama saja, nasi dan sop. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam berteologi sekarang, selalu ada kata-kata yang baru. Yang menyangkut soal peribadatan, menyangkut soal korban,
dan menyangkut soal kehidupan sehari-hari. Dan pesan daripada konteks ini, sebagaimana kita dengar bersama, supaya kita lebih giat beribadah. Jangan meninggalkan ibadah dan saling menasihati di antara satu dengan yang lain. Lalu memang kita harus menjawab itu. Soal ibadah secara khusus dalam konteks kehidupan kita sekarang, kita tidak meragukan lagi soal-soal ibadah. Ibadah kita bukan lagi hanya di gereja. Ibadah kita bukan lagi hanya di sekolah, di kantor dan lain sebagainya. Tapi kita lihat perkembangan ibadah akhir-akhir ini sudah terlalu banyak ibadah. Ada ibadah rumput, ada ibadah padang, ada ibadah kolam, dan lain-lain sebagainya. Tapi jikalau dipertanyakan, apakah makna daripada ibadah itu? Dan anehnya, kalau dipertegas dalam kehidupan kita sekarang soal ibadah, dan kita sering enggan berdoa dalam ibadah. Komunitas yang mestinya dibangun Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya kita saling menasihati di antara satu dengan yang lain. Dan sekaligus pesan daripada konteks ini, sebagaimana yang sudah kita dengar bersama, mestinya kita menolak penderitaan, menghindari penderitaan. Tapi kita lihat pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Karena surat ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani yang tinggal di diaspora, yang mempertahankan imannya. Karena banyak orang yang teraniaya karena imannya, dan banyak orang yang luntur iman dan kepercayaannya karena persoalan yang mereka hadapi. Tidak ada satu alasan pun bagi setiap orang Kristen Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk mundur dari imannya. Dan jikalau kita lanjutkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, Ibrani 10 ayat 26 dikatakan seperti ini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kita sudah mengenal Tuhan, tapi satu ketika karena beberapa hal tertentu kita berbalik dari hadapan Tuhan. Kita tidak percaya atas pengorbanan Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa menghapus dosa. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, surat ini ditujukan kepada orang-orang yang tinggal di diaspora dan mereka mempertahankan imannya. Banyak tantangan pada waktu itu, tapi satu hal yang perlu, tidak ada alasan untuk mundur. Dengan catatan, mestinya kita bisa melihat penderitaan yang luar biasa yang dilakukan Tuhan karena dosa-dosa kita. Dan menjadi bahan perbandingan bagi setiap orang menderita. Lihatlah pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui pengorbanan Tuhan, Tuhan membuka jalan yang baru dan hidup yang baru. Dan semestinya pola hidup yang diperkenankan oleh Tuhan, karena Tuhan telah memberikan dirinya menjadi korban persembahan untuk memperdamaikan kita, dan kita hidup sesuai dengan cara yang diperkenankan Tuhan sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus. Dan kita sendiri mestinya saling menasihati, saling menguatkan di antara satu dengan lain, dan bukan saling mencela. Yesus membuka jalan yang baru dan hidup yang baru. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami tidak dapat mengukur betapa tinggi, panjang, lebar, dan dalamnya kasih-Mu terhadap kami, orang-orang berdosa ini, sehingga Engkau merelakan anak-Mu yang tunggal itu menjadi korban tebusan bagi dosa-dosa kami, agar oleh kematiannya kami beroleh selamat. Kamilah yang sebenarnya harus dibunuh pada kayu salib, karena kamilah yang hidup
dalam pendurhakaan. Oleh sebab itu kami sujud mengucap syukur kepadamu, karena Engkau tidak membiarkan kami binasa, tetapi memberi kesempatan baru kepada kami untuk datang kepadamu. Kasihani dan teguhkanlah iman percaya kami kepadamu, supaya kami semakin mengenal ketentuan kehendak-Mu bagi kami masing-masing, supaya kami ikhlas dan rela dengan kerendahan hati berbakti kepadamu. Ajarlah kami supaya kami dalam ibadah kami senantiasa menyatakan kasih-Mu yang berkelimpahan itu, supaya hati dan pikiran kami jangan dipengaruhi oleh iri dan dengki, dan rencana kami tidak dinodai oleh ketamakan dan keserakahan. Jadikanlah semua tindak tanduk serta kata-kata yang keluar dari kami menjadi persembahan yang harum, supaya perbuatan kami menjadi pujian bagi nama-Mu, yang memberitakan kasih setia-Mu dan kemurahan-Mu, kesempurnaan pemeliharaan-Mu terhadap semua orang yang memanggil nama-Mu. Bimbing dan terangilah jalan-jalan hidup kami, supaya kami jangan menyia-nyiakan anugerah-Mu dalam pengorbanan anak-Mu, tetapi supaya kami senantiasa memperoleh kekuatan padanya, supaya pada akhirnya kami layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada kami sampai pada kematian dengan tidak bersungut-sungut. Engkau menerima segala hinaan dan siksaan. Engkau tidak marah dan mengutuk kami, malah Engkau mengasihi dan memohon kemurahan kasih Allah bagi kami. Tidak layak kami berdiri di hadapan-Mu pun tidak patut lagi kami memohon kemurahan pengampunan-Mu. Tetapi Engkau sudah mengulurkan tangan-Mu kepada kami untuk mendudukan kami dalam pengakuan-Mu. Betapa besar dosa-dosa kami kepadamu. Tidak dapat kami ukur, tetapi semuanya ibarat debu saja, hilang ditiup oleh kasih pengorbanan-Mu. Oleh sebab itu kami sujud di hadapan-Mu untuk mempersembahkan diri kami. Kiranya Engkau berkenan memakai kami menjadi alat memasyurkan nama-Mu di seluruh dunia. Kuasai dan kuduskanlah hati dan pikiran kami, supaya perhatian kami jangan lagi berpaut kepada hal-hal yang duniawi, tetapi supaya kami dalam segala perbuatan kami, kasih-Mu di dalam hikmat-Mu itulah yang dinyatakan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Yakin Tuhan tuntunlah serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah,
yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Kita memberi persembahan kita. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkau sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu, terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi ala kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia. Kasih keadilan dan damai sejahtera sukacita
Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan bela-bela persembahan, datanglah segera. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Jumat Agung, Salam Horas.